Halo teman-teman mahasiswa, kami mengajak kalian semua yang hadir di sini untuk bersama-sama dalam sebuah kampanye pentingnya tolak korupsi, memupuk moral anti korupsi di kalangan mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pedagama Makam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Adapun nama-nama dari kelompok 4 yaitu saya sendiri Christopher Angga Putra, Franciscus Tregodius Boteriko, Immanuel Luciono, Julia Brigita Lire, Ineriani Dende, Aisyah Putri, Normalita Lingling Tasik, Kartika Sari, Christopher Angga Putra, Samuel Kuek. Setiawan dari Universitas Mula Warman, jurusan Agribisnis dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, saya Kiki Alvia Pratama dari Universitas 17 Agustus Samarinda dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Chandra Gunawan. Saya berasal dari kampus IKIP PGRI. Prodi saya Pendidikan Pelatihan Olahraga. Penyelewengan atau penyalahgunaan suatu kekuasaan atau jabatan dan tindakan melanggar hukum dan perilaku yang tidak etis dan tidak sesuai peraturan atau norma yang berlaku. Mengapa penting untuk kita terlibat dalam kampanye ini? Pertama, sebagai kaum muda dan memimpin masa depan, kita bertanggung jawab untuk menciptakan perubahan positif. Kita harus menjadi pionir dalam memerangi korupsi dan memastikan integritas di dalam maupun di luar masyarakat. Ini merusak integritas serta pribadi dan profesional mahasiswa. Penting untuk memerangi dan mencegah korupsi di kalangan mahasiswa dengan menerapkan sistem yang transparan, promosi integritas dan menjaga kita dan tanggung jawab. Selain itu, korupsi dapat merusak moral kita sebagai mahasiswa. Kita sedang menjalani masa pembelajaran yang berharga, baik dalam bidang akademik maupun pembinaan karakter. Namun, jika kita membiarkan diri kita terpengaruh oleh faktor korupsi, kita sedang merusak integritas diri sendiri dan masa depan. Kita harus membangun moral kokoh melawan godaan korupsi. Sikap koruptif ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan mahasiswa sekalipun. Padahal, mahasiswa yang mengabaikan terhadap ketidakadilan seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Tapi nyatanya mahasiswa melakukan perilaku koruptif keseharian sadar dan tidak. Barangkali perilaku tak berintegritas itu dianggap sepele, seperti melakukan kecurangan dalam absen atau persekusian. Tapi jika dilakukan terus-terusan, melakukan perilaku yang akan membawa hingga ke dunia kerja, ataupun bahkan jika mereka mendekati posisi penting pemerintah, maka tidak berlebihan jika dikatakan perilaku koruptif adalah dari korupsi. Ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, apakah ada program atau perhatian khusus yang ditawarkan untuk mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesadaran mereka tentang korupsi dan bagaimana menolaknya? Ada beberapa program, yaitu satu untuk pelatihan anti korupsi, dua program kesadaran korupsi. Beberapa universitas dan organisasi mahasiswa menyelenggarakan program khusus. Yang ketiga ada kampanye anti korupsi seperti yang kita lakukan sekarang. Yang keempat ada mata kuliah atau program studi khusus yang dijalankan. Mungkin dari kakaknya ada juga. Apa peran penting dari kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan pihak administrasi korupsi di kampus? Jawabannya, kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan pihak administrasi sangat penting karena menggabungkan pemikiran, keahlian, dan peran masing-masing pihak menciptakan lingkungan akademik yang bersih dari korupsi. Dengan saling bekerja dan saling mendukung, mereka dapat memperkuat perlawanan terhadap korupsi di kampus dan mempromosikan nilai-nilai integritas yang kuat. Terima kasih. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan suatu kekuasaan atau jabatan dan tindakan melanggar hukum atau perilaku yang tidak etis yang tidak sesuai peraturan atau norma yang berlaku.
contoh-contoh dari yang korupsi yang sering dilakukan mahasiswa tuh menyontek atau bolos kuliah, tetap absen, habis itu sering terlambat, pasti tugas teman, sama memberi hadiah ke dosen. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil sebagai mahasiswa yang bermoral anti korupsi. Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran, yaitu tindakan integrasi. Yang ketiga itu menggalang solidaritas. Yang keempat itu penyebarluasan informasi. Terus yang terakhir itu keterlibatan dalam gerakan anti korupsi. Mungkin dari kakak ada pertanyaan. Ya, ada. Bagaimana mahasiswa dapat menggunakan media sosial dan platform online untuk mengempanyekan penolakan terhadap korupsi di kalangan mahasiswa? Baik, bisa dijawab. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial dan platform online dapat sebagai sarana yang efektif untuk mengkampanyekan penolakan terhadap korupsi di kalangan mahasiswa. Contohnya seperti identitas, tujuan, dan pesan. Mahasiswa harus memahami tujuan kampanye mereka dan merumuskan pesan yang jelas tentang penolakan terhadap korupsi di kalangan mahasiswa. Yang kedua, ada buat konten yang menarik dan kreatif sebagai gambar, infografis, video pendek, dan kutipan berhubungan dengan korupsi. Terima kasih. Kelompok 4 anti korupsi. Bersihkan korupsi, wujudkan Indonesia sejahtera.